Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam prestasi dan salam Center of Excellence. Perkenalkan, saya Muhammad Nurdin, Sarjana Administrasi Publik dan Magister Administrasi. Saya adalah seorang dosen tetap program studi Diploma 4 Teknika pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Izinkan saya melalui media ini untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kriteria Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UK-TPT guna memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun akademik pada tahun 2025. Pada semester 7 dengan mata kuliah konstruksi dan prinsip kerja permesinan bantu. Diksi singkat mata kuliah yang saya ampu: program Diploma 4 Garing Engine Officer Kelas 3, jurusan Teknika, fungsi permesinan kapal, kode mata kuliah 5194 709220. Subjeknya adalah auxiliary machinery atau permesinan bantu. Standar kompetensi mengoperasikan mesin utama dan bantu serta sistem kontrol yang terkait. Terdiri dari 1 SKS praktek semester 7 dengan waktu alokasi 28 jam selama 14 minggu. Mata kuliah konstruksi dan prinsip kerja permesinan bantu merupakan mata kuliah yang menjelaskan tentang konstruksi dasar dan prinsip operasional permesinan di atas dek, pembersihan dan pengolahan bahan bakar, kompresor udara, evaporator, dan mesin pendingin. Ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi teknika di semester 7, yang harus ditempuh selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan pembelajaran, lalu 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Adapun kemampuan yang diharapkan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu memahami konsep fungsi konstruksi dan prinsip kerja permesinan bantu, dan juga mampu memahami tentang konsep refrigerator yang dimana komponen utamanya terdiri dari 4 komponen, yaitu kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Dan juga didukung komponen yang lain seperti oil separator, receiver, filter dryer, side glass, solenoid valve, dan akumulator. Materi refrigerator ini menekankan pada cara pengisian refrigeran ke dalam lemari pendingin dan sebaliknya. Menjelaskan cara pengisian oli pelumas ke dalam kompresor, menjelaskan cara mengeluarkan udara dari unit lemari pendingin, menjelaskan cara memeriksa kebocoran refrigeran, cara melakukan uji kebocoran untuk unit lemari pendingin seperti uji tekanan atau uji vakum. Dan saya sekarang berada di ruang lab mesin pendingin. Ini yang di belakang saya adalah alat-alat yang saya gunakan untuk praktek kepada semester 7 untuk mata kuliah refrigerator. Dan yang kedua, mahasiswa juga mampu melakukan perawatan dan perbaikan terhadap permesinan bantu refrigerator yang tersedia di atas kapal.
Pembelajaran yang saya sampaikan dalam perkuliahan selama 14 kali pertemuan, dan yang terakhir adalah refrigerator. Pendekatan yang saya gunakan adalah metode DAI. Apa itu DAI? DAI merupakan kependekan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery ini adalah bagaimana saya menyampaikan tentang materi pembelajaran di dalam kelas itu. Nah, menyampaikan materi pembelajaran di kelas itu tentu saya menggunakan buku panduan atau modul. Modul di sini adalah modul yang disusun oleh beberapa dosen yang mengajarkan tentang mata kuliah tersebut. Kemudian ada lagi yang namanya interaction. Apa itu interaction? Interaction adalah kegiatan timbal balik atau komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi di kelas. Di sini saya menggunakan sistem pembelajaran SCL atau Student Centered Learning, di mana pembelajaran ini menggunakan partisipasi aktif dari mahasiswa. Adapun teknik interaktif dalam penerapannya itu pada saat tengah pembelajaran atau di akhir, ya, saya biasa melemparkan pertanyaan kepada siswanya, ya, untuk mengukur kemampuan sampai di mana peserta diklat itu menanggapi tentang materi yang saya sampaikan. Berikutnya adalah assessment, adalah memberikan penilaian secara objektif kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mereka dalam pembelajaran. Sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa critical point yang menjadi aspek penilaian penting dalam pembelajaran mata kuliah, dan hal ini sudah tertuang dalam rencana pembelajaran semester dan juga telah disepakati saat kontrak perkuliahan di awal pertemuan. Sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka, langsung di kelas atau lab, dan metode yang saya sampaikan digunakan dan materi yang saya gunakan adalah biasa ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga praktek di tempat yang sekarang ini. Kadang saya juga menggunakan media pembelajaran WhatsApp. Jadi mungkin ada di antara mahasiswa yang belum paham tentang materi yang saya sampaikan bisa menghubungi kepada saya, ya, ataupun dia biasa langsung ke ruangan saya. Demikianlah perkenalan diri saya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini saya akan tayangkan video syakat kelas dan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Saya menyiapkan LMS, Learning Management System, menggunakan aplikasi syakat kelas untuk men-share materi, paparan, dan juga tugas, serta digunakan untuk mengisi presensi kehadiran mahasiswa. Berikut adalah tampilan awal dari syakat kelas STP Jakarta. Sekarang kita coba login ke dalam akun syakat kelas saya. Sebelumnya saya masuk email akun mengguna dan password yang telah terdaftar, kemudian pilih masuk. Setelah masuk ke dalam syakat kelas, ini adalah tampilan dashboard awal. Ada beberapa fitur yang saya gunakan. Dua fitur yaitu sistem informasi pendidikan akademik, dan yang kedua adalah fitur admin. Selanjutnya kita pilih menu SIM akademik, lalu kita pilih role dosen D4 Teknika. Ini akun saya sebagai dosen. Di sini ada beberapa kelas yang saya ampuh. Di antaranya ada 6 kelas terdiri dari semester 2 kelas, semester 4 3 kelas, dan semester 7 1 kelas. Dan beberapa di antaranya ada teori dan praktek. Kemudian untuk melihat atau mengisi rencana realisasi materi ada di kolom realisasi. Kita bisa klik di sini. Terlihat pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, yaitu 16. Di pertemuan ke-1 dan 15 sudah selesai dilaksanakan, dan sisanya di pertemuan ke-16 masih terjadwal yang nantinya bisa kita isi
setelah pelaksanaan ujian selesai. Lalu untuk mengisi presensi mahasiswa, kita bisa klik di bagian presensi mahasiswa. Di sini dia akan muncul daftar nama peserta kelasnya. Kita bisa lihat daftar selengkapnya di sini untuk melihat keseluruhan mahasiswa. Kemudian kita bisa pilih opsi yang tersedia: hadir, izin, alpa, atau sakit di setiap pertemuannya. Contoh di sini, pertemuan pertama kita bisa mengisi berdasarkan kehadirannya dan terlihat beberapa status presentasi kehadirannya, baik yang hadir, izin, sakit, dan alfa yang kita isi secara manual. Selain itu, presentasi ini juga bisa dilaksanakan melalui barcode yang ada di sini, yang nantinya para mahasiswa akan scan barcode untuk kehadirannya dan otomatis masuk ke dalam presensi kehadiran di sesi pertama. Lalu kita bisa kembali ke halaman dashboard awal untuk memilih menu masuk ke aplikasi Edlink. Di dalam fitur Edlink ini kita bisa melihat jumlah kelas yang saya ampuh. Tampilannya sama seperti Syakat Cloud. Syakat Cloud. Ada 6 kelas terdiri dari semester 2 kelas, semester 4 3 kelas, dan semester 7 1 kelas, dan beberapa diantaranya ada teori dan praktek. Kita coba masuk ke kelas 4D. Kita coba masuk, pilih teknik 4D. Di sini kita lihat ada beberapa fitur untuk bisa di-share ke dalam kelas. Di antaranya kita bisa memasukkan materi. Kemudian di sini juga ada fitur tugas dan tempat pengumpulannya. Fitur live konferensi jika ingin buat pertemuan secara online. Di sini akan terhubung pada Zoom, Meeting, dan Google Meet. Kemudian ada fitur terbaru yaitu ujian CBT atau fitur kuis, survei, info, dan acara. Ini contoh perkuliahan secara konferensi atau daring yang telah dibuat. Kemudian ada penyampaian materi. Kemudian ada contoh kuis pembelajaran yang nantinya bisa dikerjakan oleh para mahasiswa. Itu sekelumit fitur-fitur yang ada di link. Kemudian kita kembali ke Syakat Cloud. Di sini terlihat ada tanggungan dosen jika ada presentasi yang belum dikerjakan. Kemudian terlihat total bimbingan mahasiswa dan persen total beban mengajar dosen yang telah dilaksanakan. Demikianlah gambaran singkat untuk LMS yang digunakan pada perkuliahan STP. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Tuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera buat kita semua. Siang ini saya akan melanjutkan materi tentang konstruksi dan prinsip kerja dari permesinan bantu yang ada di kapal. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-14. Ini adalah pertemuan terakhir di semester 7 karena minggu depan kalian sudah akan memasuki UAS. Selanjut ya, di pertemuan 14 kita akan membahas tentang materi refrigerator. Jadi refrigerator ini adalah sebuah pesawat bantu di kapal yang fungsi utamanya itu adalah dia mendinginkan permakanan. Contohnya daging, ikan, dan sayur-sayuran.
Kemudian kalau kita lihat refrigerator ini, dia terdiri dari beberapa komponen utama. Ya, kita perhatikan ke sini. Komponen utama yang ada di refrigerator itu ada yang namanya kompresor, ya, ada namanya kompresor. Kemudian ada namanya kondensor dan ada ekspansi valve. Kemudian ada namanya evaporator. Ini adalah komponen paling utama yang ada di refrigerator. Kemudian refrigerator ini dia didukung lagi komponen-komponen yang lain supaya refrigerator ini bekerja secara maksimal. Apa komponen yang lain itu? Komponen yang lain itu terdiri dari oil separator, receiver tangki, filter dryer, side glass, solenoid valve, dan akumulator. Inilah komponen-komponen pendukung sehingga refrigerator itu bisa bekerja secara maksimal. Di kapal, refrigerator ini ada kalanya dipasang dua, ada kalanya dipasang satu. Tergantung kapal apa yang memakainya. Kalau dia di kapal penumpang, biasanya refrigerator ini kita pakai 2 buah atau sampai 3 buah. Karena refrigerator di kapal ini tidak boleh mati. Jadi ada yang satu standby. Tapi kalau di kapal-kapal yang mungkin kapal-kapal yang krunya hanya sedikit, mungkin di antara 15 sampai 20, refrigerator ini cukup satu. Ya, karena hanya melayani 15 orang aja. Jadi makanan yang simpan di store itu hanya sedikit. Tapi misalnya kapal-kapal passenger misalnya Pelni dan kapal-kapal passenger yang mungkin dipakai perjalanan jauh, bisa jadi refrigerator ini kita pasang 3 atau ya 2, 3, 4 untuk membackup. Jadi intinya refrigerator di kapal itu tidak boleh mati. Nah, yang saya jelaskan ini adalah refrigerator yang kita pakai di atas kapal. Nah, suatu saat nanti kalau kamu sudah tamat dari sekolah tinggi nukliran ini, mungkin ada nanti di antara kalian yang yang diangkat sebagai chief engineer. Nah, chief engineer di kapal itu dia bertanggung jawab atas semua kelancaran baik mesin induk maupun permesinan bantu. Ya, baik mesin induk maupun permesinan bantu. Nah, yang saya akan jelaskan di sini mengenai masalah refrigerator ini. Kita lihat bagaimana proses kerjanya. Refrigerator ini kita lihat mulai dari kompresor. Kompresor ini memanfaatkan freon yang ada di dalam kompresor. Setelah dari kompresor, kemana freonnya? Freonnya ini akan mengalir ke dalam oil separator. Masuk ke dalam oil separator, karena dia bercampur sama minyak lumas, maka oil separator ini akan bekerja dan mengembalikan minyak lumasnya ini masuk lagi ke dalam kompresor. Kemudian freonnya kemana? Freonnya akan disalurkan lagi ke dalam kondensor. Nah, sengaja saya kasih warna merah. Kenapa? Warna merah ini menandakan bahwa pada saat zat keluar dari kompresor itu berupa gas, ya, berupa gas. Diperkirakan temperaturnya itu bisa mencapai 70 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Dan dia keluar dari kompresor, ingat, perhatikan, setelah keluar dari kompresor, dia berupa gas. Nah, karena dia berupa gas panas, maka dia harus didinginkan dulu. Di mana didinginkan? Didinginkan di dalam kondensor. Nah, bagaimana sistem kerja kondensor? Kondensor itu mengambil panasnya dengan menggunakan media air laut. Ya, jadi kita menggunakan media air laut untuk mendinginkan gas yang masuk ke dalam kondensor. Nah, setelah keluar dari kondensor, maka freon itu sudah berbentuk liquid, cair. Jadi ya, liquid atau cair. Kemudian dari kondensor masuk lagi ke penampungan sementara namanya
receiver tank. Setelah di receiver tank ini, dia tidak ditampung selamanya di situ. Dia harus dialirkan lagi ke sistem. Nah, yang dilalui pertamanya itu namanya filter dryer. Apa fungsinya filter dryer ini? Filter dryer ini berfungsi untuk menyaring freon, karena kemungkinan di freon itu masih mengandung sebagian uap air. Nah, setelah melalui filter ini, maka diyakini 100% tidak ada lagi uap air yang ikut ke dalam freon. Jadi sudah dibersihkan di filter dryer. Nah, suatu saat nanti kalian jadi chief engineer, saya ingatkan sekali lagi, kalau kalian nanti berlayar, ingat filter dryer ini dia semacam alat, tapi nggak bisa nggak bisa kita perbaiki. Dia harus diganti. Maka dari itu, kalau kita berlayar, usahakan filter dryer ini harus punya spare part, minimal 2 atau 3 kita bawa di kapal. Karena barang ini nggak bisa kita rekayasa. Begitu dia buntu, harus kita ganti. Paham sampai sini ya? Paham ya? Oke, saya lanjut lagi. Setelah dari filter dryer, dia masuk ke seglas. Apa gunanya seglas ini? Seglas ini gunanya untuk melihat apakah ada freon atau liquid itu yang mengalir. Ya, jadi kita lihat sini. Kelihatan dia bening sekali kalau ada freon yang mengalir. Setelah itu dari seglas, ya, setelah itu dari seglas, kemudian freonnya itu masuk lagi ke solenoid valve. Apa gunanya solenoid valve di sini? Solenoid valve di sini gunanya untuk membuka dan menutup masuknya aliran freon ke dalam katup ekspansi. Ya, katup ekspansi. Bagaimana sistem kerjanya solenoid valve ini? Solenoid valve itu bekerja berdasarkan sistem kelistrikan. Jadi kalau ada arus yang masuk ke dalam solenoid valve, maka di dalam solenoid valve itu ada kumparan, maka dia berubah jadi magnet dan mengangkat valve itu naik ke atas. Sehingga apa? Sehingga liquid itu mengalir ke dalam tangki ke dalam katup ekspansi. Nah, setelah di katup ekspansi ini, dia menurunkan tekanan daripada freon itu dan masuk ke dalam evaporator. Jadi mengatur tekanan yang masuk ke dalam evaporator itu adalah katup ekspansi. Nah, di dalam evaporator, ya, dalam evaporator dia akan menguap, ya, dia akan menguap serta menguap dan menyerap panas yang ada di sekitar sini, ya. Kemudian panas yang ada di situ tuh diserap, kemudian kita buang, kita hembuskan, ya, kita hembuskan itu. Jadi panasnya itu kita hembuskan, kemudian yang udara dinginnya itu kita salurkan ke store, tempat pendinginan makanan itu. Nah, dari situ evaporator dia masuk lagi ke akumulator, ya, akumulator. Dari akumulator kita lihat dia punya tekanan, tentu dia akan turun. Makanya saya tulis di sini low pressure, ya, low pressure. Ingat, setelah liquid keluar dari evaporator, maka tekanannya menurun. Di mana kita lihat? Kita lihat di manometer, ya. Di sini saya tulis low pressure, ya, low pressure. Dan begitulah sirkulasi selanjutnya, ya. Ini adalah siklus daripada refrigerator yang ada di kapal. Perlu kalian saya perlihatkan lagi, ya. Ini pengalaman saya dulu waktu saya sebagai chief engineer di kapal. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalian tamat dari sini ya, bisa jadi chief engineer di kapal. Tapi harus hati-hati. Ingat, ya, ingat, kalian harus bisa menguasai refrigerator ini. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Izin, Bas. Sebutkan namanya. Izin, Bas. Saya Dewa Ayu. Izin bertanya, Bas. Untuk pertanyaannya adalah kenapa minyak lumas bisa bercampur dengan freon di kompresor, Bas? Izin, Bas. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Lihat sini. Kompresor yang kita pakai di sini khusus kompresor yang menekan freon, ya, freon ini. Kan kalau di kapal kan ada juga kompresor yang memanfaatkan udara untuk udara penjalan. Nah, kompresor ini menekan liquid freon itu masuk ke dalam evaporator. Kenapa ada minyak lumas yang ikut? Nah, kita tahu sendiri bahwa
di kompresor itu ada namanya torak, kemudian ada namanya silinder liner itu. Nah, silinder liner itu bergesekan dengan torak, ada pendinginannya namanya minyak lumas. Jadi pendinginan di situ dia berupa pendinginan percikan. Jadi batang engkolnya itu dia memercik minyak lumas yang ada di karter, sehingga sebagian minyak lumas itu menempel pada dinding silinder linernya itu. Nah, kita tahu sendiri di torak itu kan ada dua jenis cincin, ada cincin kompresi, kemudian ada lagi namanya cincin pelumasan. Nah, karena adanya minyak lumas yang ikut menempel di dalam silinder liner itu, maka minyak lumas itu bercampur dengan freon, bercampur dengan freon. Kemudian dimanfaatkan, ditekan ke dalam oil separator. Nah, untung ada namanya oil separator. Ingat, oil separator ini gunanya dia memisahkan antara minyak lumas dan freon, Bagaimana cara kerjanya? Berdasarkan sistem gravitasi. Berdasarkan sistem gravitasi, jadi minyak lumasnya dikembalikan lagi ke dalam kompresor, sedangkan freonnya disalurkan lagi ke dalam kondensor. Bagaimana? Taruna Dewa, bisa ditangkap jawaban saya? Siap. Cukup? Cukup. Oke. Kita lihat lagi sini sekali lagi saya ceritakan lagi Ini dulu pengalaman saya dulu di kapal sebagai chief engineer, Ini semacam offshore, Saya berharap mudah-mudahan suatu saat nanti kalian tamat dari STP ini ada sebagai chief engineer bisa kerja di offshore itu. Amin. Oke. Sampai di sini ada lagi yang ditanyakan atau bagaimana? Cukup. Cukup. Oke. Kalau sudah cukup, saya berharap setelah pembelajaran ini mungkin ada di antara kalian yang belum paham 100%, saya persilakan menghubungi saya, entahkah melalui WhatsApp atau kalian bisa langsung ke ruangan saya, Kalau ada materi yang mungkin kalian mau ingin tanyakan lagi secara jelas-jelasnya, saya siap untuk memberikan keterangan yang lebih lengkap lagi. Oke, Taruna saya sampai di sini aja. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke. Terima kasih, Taruna. Oke. Terima kasih sudah. Sudah, Pak? Oke, Oke, sudah. Terima kasih Oke. Sampai dulu buat dokumentasi. Oke. Sudah, Pak.